memandu acara dalam webinar hari ini. Untuk mengawali acara webinar hari ini, akan ada sedikit sambutan dari Bapak Emir Karismar, SE, MBA, RSA, CRP, selaku pembina Galeri Investasi Trisakti School of Management. Kepada Bapak Emir Karismar, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati kepada pembicara pada hari ini, Bapak William Hartanto, selaku analis saham dan founder dari WH Project. Yang saya banggakan, rekan-rekan dari pengurus Galeri Investasi yang dimana hari ini menjadi panitia untuk penyelenggaraan seminar pada hari ini. Kemudian tentunya kepada seluruh peserta seminar, mahasiswa-mahasiswi Trisakti School of Management. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita dapat berkumpul dalam webinar melalui Zoom meeting dengan keadaan baik. Yang pertama, kami dari bidang 3 kemahasiswaan sangat mengapresiasi dan mendukung Galeri Investasi Trisakti School of Management atau GALVES dalam mengadakan kegiatan webinar pada hari ini. Artinya GALVES di sini terus eksis dan terus berkarya serta sudah terbiasa dalam melakukan kegiatan secara online. Nah, kegiatan webinar ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan literasi ya mengenai investasi yang cocok untuk mahasiswa. Ya, tentu kita akan mendapatkan sharing pengalaman dari pembicara kita yang luar biasa pada hari ini, Bapak William, yang akan memberikan informasi kepada kita tentang stock analysis, kemudian kira-kira saya cocoknya investasi di instrumen apa, lalu cocoknya trading atau investasi jangka panjang. Mungkin nanti juga ada rekomendasi saham dari Pak William gitu ya, di tengah kondisi market saat ini. Ya, udah banyak yang diskon juga kita lihat ya untuk market kita pada sesi kemarin. Dan kalau dilihat salah satu yang menjadi saya lihat ya salah satu yang blue chip UNVR ya sudah menyentuh di 5.525. Nah, kira-kira butuh saran juga gitu ya Pak William. Kira-kira beli untuk invest boleh nggak nih gitu ya. Dan untuknya mahasiswa TSM ya kita tentunya harus cerdas dan bijak ya dalam memilih investasi. Nah, jangan sampai kita terjebak pada investasi yang ilegal. Mungkin dari segi keuntungan, tapi resikonya juga harus dilihat nih teman-teman. Nah, oleh karena itu saya menghimbau kepada seluruh peserta untuk memanfaatkan waktu pada pagi hari ini, di hari Sabtu ini, sebaik mungkin kita gali informasi dan sharing dari Pak William pada hari ini. Ya. Dan yang kedua, saya juga ingin terima kasih banyak kepada narasumber kita, Bapak William Hartanto, yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk sharing kepada mahasiswa kita di Trisakti School of Management. Dan yang terakhir, kami berpesan kepada rekan-rekan mahasiswa untuk terus semangat dan berkarya walau di tengah kondisi yang terbatas seperti ini. Tetap menjaga protokoler kesehatan. Terima kasih kepada seluruh panitia dan seluruh peserta atas kesediaan waktunya. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini ya bisa menjadi manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau yang kurang berkenan. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Emir atas sambutannya. Selanjutnya akan kami lanjutkan dengan sesi materi yang akan dibawakan oleh Bapak William Hartanto yang merupakan seorang pengajar, penulis buku, analis, dan juga narasumber yang telah digunakan oleh berbagai media online seperti Kontan, IDX Channel, dan juga Metro TV, yang tentunya sudah sangat berpengalaman di bidangnya. Kami juga ingin memberitahukan kepada seluruh peserta bahwa pada akhir acara akan ada kuis berhadiah untuk 2 orang pemenang. Pasti teman-teman sudah tidak sabar kan untuk mendengarkan materi beliau? Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita dengarkan materinya. Kepada Bapak William, kami persilahkan. Oke, sebenarnya selamat pagi dan terima kasih pada Trisakti School of Management untuk kesempatannya bisa sharing pada webinar pada hari ini. Ya, dan topiknya buat saya ini topik yang menarik dan cocok untuk
teman-teman mahasiswa di sini karena seperti yang kita tahu di masa pandemi ini juga mungkin kondisi udah nggak sama kayak dulu ya. Maksudnya kalau dulu orang mungkin akan berpikir mencari kerja itu gampang, maksudnya lebih mudah dibanding sekarang, di mana sejak terjadi pandemi sejak 2020 malah banyak perusahaan yang layoff karyawan dan lain-lain. Jadi mungkin kondisi ekonomi sekarang agak lebih sulit dibandingkan tahun yang dulu. Dan karena itu memang kita perlu bisa membangun aset yang bersifat passive income atau yang mana pendapatan lain yang tidak mengharuskan kalian, bahkan jika bisa sebelum waktunya bekerja sudah bisa kalian jalankan, yaitu investasi. Dan seperti kita tahu investasi itu ada banyak sekali, dan di sini saya akan mencoba men-share beberapa sudut pandang saya dan juga tips and trik saya dalam melakukan investasi yang mungkin ada kiranya berguna untuk teman-teman semua. Oke, kita nggak akan langsung berlama-lama, kita bisa mulai untuk slide-nya, sudah dibantu ya. Kita bisa langsung ke next slide aja, kita akan bahas tentang investasi yang cocok untuk mahasiswa dan tips menjalankannya. Oke, sedikit perkenalan tentang saya. Jadi saya ini di pasar modal sudah 8 tahun, hingga tahun ini 2021. Jadi mulainya tahun 2013 pas saya selesai sekolah. Jadi itu bermodal karena rasa penasaran ya, waktu sekolah saya ambil jurusan IPS tentang saham, ada bahasannya tuh bentuk kepemilikan atas sebuah perusahaan, dan sejak itu saya penasaran gimana ceritanya beli sesuatu yang namanya saham tuh bisa punya perusahaan, dan saya teruskan sampai hari ini. Saya juga sudah menulis buku investasi saham, dan itu ada 4 buku yang sudah saya tulis, judulnya bisa terlihat di slide itu. Saya juga seorang analis pasar modal, ya, di mana berperan juga dalam membuat analisa, kesimpulan, dan rekomendasi saham. Tentunya semua pilihan saham saya itu perlu dipertimbangkan lagi ya, sesuai dengan risk profile masing-masing investor. Lalu saya juga mengajar teknik trading saham, karena trading saham tuh kadang-kadang jumlah aktivitas trading saham tuh lebih banyak ya daripada mereka yang melakukan long term investment. Dan saya juga seorang narasumber media cetak dan online untuk membahas pergerakan harga saham. Jadi mungkin beberapa dari teman-teman mungkin ada yang udah tahu saya, kalau yang belum ya kita boleh berkenalan per hari ini. Ya, kita bisa langsung ke slide berikutnya. Ini adalah bahasan kita pada webinar hari ini. Jadi kita membahas tentang pertumbuhan investor saham di Indonesia, instrumen investasi, dan kenapa memilihnya tuh saham. Gitu ya. Lalu intisari dari investasi saham, cara mulai, saham sekitar kita, metode analisis, dan pada akhirnya kita akan penutupnya. Kita langsung ke slide berikutnya. Nah, jadi ini saya mengambil sedikit potongan dari Instagramnya Indonesia Stock Exchange. Jadi per Februari ya waktu itu ya, jumlah SID alias single investor investor identification, kayak jumlah kartu KSI gitu, sudah mencapai atau melampaui 2 juta. Itu baru per Februari. Jumlah ini meningkat luar biasa dibandingkan waktu saya mulai, di mana investornya dulu cuma 400 atau 500 ribu orang. Dulu untuk menaikkan jumlah investor atau SID ini sampai 1 juta aja susah banget, sampai akhirnya ada yuk nabung saham, dan itu mulai meningkat. Lalu pada tahun 2020 ini paling kenceng banget naiknya, dan kita sudah tahu bagaimana pasar modal itu pernah, atau saham itu pernah booming banget. Nah, kita lanjut ke ke slide berikutnya tentang pertumbuhan investor saham di Indonesia. Yang mana kita tahu sejak pandemi tahun 2020 itu mencari sumber pendapatan tambahan itu adalah sebuah keharusan, karena kebutuhan kita juga naik. Misalnya sejak sebelum pandemi mungkin kita lebih santai dengan gaya hidup, sekarang mulai harus pakai masker, pakai face shield, mungkin perlu nambah suplemen juga untuk daya tahan tubuh dan lain-lain. Lalu di satu sisi mereka mulai melek investasi, masyarakat mulai investasi. Mungkin melihat, oh ya ini sumber pendapatan tambahan, atau mungkin lihat dari teman-temannya ini berhasil profit atau kaya nih dari saham. Lalu kecenderungan bertambahnya jumlah investor baru di masa krisis. Ya, memang setiap masa krisis atau crash di market itu selalu akan ada pertumbuhan investor baru, yang mana mereka ya menggunakan tabungan mereka untuk investasi supaya menjadi pendapatan tambahan. Faktor utamanya sebenarnya tidak lepas dari dorongan ekonomi, dan itu memang sebuah faktor yang selalu kita alamin ya, namanya juga manusia. Kalau
mau punya hidup yang lebih baik, taraf hidup naik, itu pasti udah jelas dorong ekonomi, dan itu juga yang membuat kita selalu mencari yang namanya pendapatan tambahan. Jadi yang saya mau bahas ini adalah pertumbuhan investor saham di Indonesia itu bisa meningkat terus sesuai dengan dorongan ekonomi. Nah, sekarang investasi itu ada apa aja? Kita bisa lihat pada slide berikutnya. Oke, jadi di sini ada saham, reksadana, obligasi, forex, dan cryptocurrency yang baru-baru ini nge-booming juga. Lalu ada properti, logam mulia. Namun kembali ke topik awal kita, saya menyatakan bahwa saham itu yang paling mudah dan terjangkau oleh investasi untuk mahasiswa. Ya, terjangkau dari sisi apa aja nanti bisa kita bahas. Kenapa saya bisa akhirnya menyimpulkan bahwa saham itu yang paling gampang untuk mahasiswa. Mungkin pertama karena saya memang dulu waktu masih mahasiswa juga memang pilihannya cuma ada saham ya. Kalau obligasi agak susah aksesnya. Reksadana ya kurang lebih sama. Cuman reksadana dengan saham tuh kurang lebih sama. Cuman saya pribadi percaya lebih seneng lebih ada pengalaman dan ilmunya juga kalau dijalankan sendiri. Kalau properti dulu belum sanggup gitu kan. Terus forex sih memang ada. Cuman maksudnya forex saya ada coba juga dan menurut saya lebih melibatkan kita sampai akhirnya dari sisi waktunya tuh kayak terkunci banget ya. Sedangkan saham itu mengajarkan banget tentang bagaimana uang bekerja buat kita, yang sering banget orang-orang ngomongin ya. Jadi kita beli saham dan itu jadi let money works for you, itu benar-benar rasa. Dan pada slide berikutnya, kita akan jelaskan kenapa memilihnya investasi saham. Nah, pertama aset nyata. Yang kalian beli adalah kepemilikan atas perusahaan. Ini juga yang mendasari kenapa saya mau investasi saham sampai hari ini. Karena saya membeli sesuatu yang jelas banget. Yang saya beli adalah perusahaan. Ibaratnya kita kayak jual beli perusahaan dalam bentuk kepemilikan. Lalu sebagai sebuah passive income, tidak menuntut partisipasi kita untuk aktif di perusahaan tersebut. Yang kata lain kita beli sahamnya, ya udah kita kan bukan karyawannya juga. Tetap udah ada orang dalamnya dari perusahaan itu yang akan bekerja menghasilkan laba dan lain-lain, yang mana menghasilkan kita sebuah double income, yaitu dari capital gain atau kenaikan harga saham, dan satu lagi dividen. Jadi laba perusahaan itu dibagikan ke investornya. Dividen ini satu-satunya yang dimiliki oleh sahamnya. Dan harganya beragam. Dalam artian, mungkin dulu orang Indonesia kalau beli saham itu harus modalnya besar. Sebenarnya enggak. Harga saham itu beragam dari 50 sampai puluhan ribu terus itu ada. Jadi ibaratnya kalau beli saham di 50 nih, kita permisalan aja. 50 kali satu lot itu 100 lembar, sebenarnya beli saham dengan uang 5.000 aja bisa sebenarnya gitu kan. Dan bicara tentang passive income, di situ saya ada gambar 4 kuadran ya, mungkin ada yang udah tahu tentang employee, business owner, self-employed, dan investor. Yang mana kuadran keempat yang selalu orang bilang bahwa punya waktu dan punya uang gitu. Kalau employee kan nggak punya uang, nggak punya waktu katanya. Kalau business owner punya uang, nggak ada waktu. Self-employed juga nggak punya uang, punya uang nggak ada waktunya karena dia sibuk menjalankan sendiri. Sedangkan jika kita berinvestasi atau sebagai investor, kita tidak bekerja sama sekali dengan perusahaan tersebut, tidak ada kaitannya dengan perusahaan tersebut, sehingga dikatakan sebagai money works for you. Oke, kita lanjut pada slide berikutnya, pada jenis-jenis saham. Mungkin sebagian dari teman-teman udah pernah dengar juga, dan kita akan bahas sedikit. Jadi ketika kita akan membeli saham, kita biasanya akan dikenalkan dengan 3 kelompok. First liner atau blue chips, second liner, lalu third liner, atau yang kadang-kadang juga disebut sebagai saham gorengan. Banyak banget dibahas di media ya, saham gorengan. Mungkin juga kadang-kadang istilahnya ada saham yang lama tertidur di harga 50, suatu ketika naik disebutnya saham zombie dan lain-lain, itu termasuk third liner. Dan sedikit penjelasannya, saham first liner umumnya merupakan saham-saham dengan market cap yang besar, di atas 10 triliun. Dan mereka sebenarnya memiliki peran sebagai index mover. Kalau kalian tahu IHSG, kadang naik, kadang turun, nah itu biasanya karena bobot dari saham-saham ini. Ada saham, ya beberapa contohnya adalah BBCA, BBRI, Telkom, BMRI, dan ASI. Gitu ya. Ini saham-saham dengan kapitalisasi pasar yang
besar yang mana termasuk sebagai blue chips. Lalu second liner, mereka biasanya adalah pilihan berikutnya jika saham-saham first liner memasuki masa jenuh dan market cap mereka tuh kecil, lebih kecil gitu ya, 500 miliar sampai 10 triliun. Umumnya bergeraknya juga karena ada sentimen khusus atau siklus. Beberapa saham-sahamnya adalah RALS, NTDL, MAIN, dan LSIP. Lalu third liner itu adalah yang market cap-nya di bawah 500 miliar. Kadang-kadang disebutnya sebagai saham gorengan, karena umumnya hanya minati masa-masa tertentu aja, dan resikonya tinggi. Fluktuatif banget pergerakannya, kadang-kadang bisa, kalau yang bisa ikutin akan bilang cepat kaya, tapi kalau yang nggak bisa ikutin juga, ya cepat rugi juga gitu ya. Jadi kalau misalnya ditanya, untuk pemula bagusnya masuknya saham-saham apa? Kalau saya sih bilangnya second liner. Kenapa? First liner itu rata-rata harganya juga udah mahal. Mahal bukan dari valuasi fundamental ya, tapi dari segi untuk membelinya aja tuh harganya mahal. Misalnya contohnya saham BBCA satu lotnya 30-an ribu. Berarti untuk beli satu lot aja butuh 3 juta. Mungkin bagi sebagian orang itu perlu dipertimbangkan kembali gitu ya. Nah kalau yang second liner biasanya harganya lebih terjangkau dan bukan saham yang tipikal yang gorengan. Jadi mereka akan tetap punya tren dan lebih aman dari sisi likuiditas juga. Namun resikonya resikonya juga nggak tinggi, namun harganya lebih terjangkau. Namun kita di sini bisa lihat bahwa jenis-jenis saham itu kelompok first liner, second liner, dan third liner itu kan dilihat dari kapitalisasi pasar ya, yang mana dihitungnya dari harga saham dikali jumlah beredar. Berarti pada sewaktu-waktu, saya mau teman-teman ini tahu bahwa kelompok ini saham-saham yang berada di kelompok first liner, second liner, maupun third liner pada waktunya akan berubah. Maksudnya gimana? Jadi third liner bisa aja sewaktu-waktu naik jadi second liner karena perubahan kapitalisasi pasar yang bisa disebabkan oleh jumlah saham dia beredarnya lebih banyak, misalnya melakukan isu atau harga sahamnya naik terus nih karena ada satu sentimen. Dan itu bukan hal yang nggak mungkin. Oleh karena itu, indeks atau kelompok-kelompok saham itu tidak pernah bisa menjadi sebuah acuan. Di slide berikutnya akan saya berikan sebuah contoh. Nah, ini adalah contoh saham Harum Energi. Ini saya ambil contoh saham yang saya udah pernah coba ikuti ya, pada tahun lalu saya pernah beli juga, seperti yang teman-teman lihat di situ. Ini chart yang saya ambil dari TradingView di sini kurang lebih dalam waktu 1 tahun yang lalu, dia mengalami penguatan harga dari 1.000 sampai sempat ke 7 ribuan, kalau sekarang di 5 ribuan lagi. Ya. Ini bukti bahwa Harum ini kan sebenarnya nggak termasuk first liner nih. Cuman setelah naik harganya saya nggak tahu sih dia sudah naik, maksudnya saya belum update sih dia sudah naik jadi kelas first liner atau enggak. Cuman intinya adalah kenapa saya pilih ke saham-saham second liner, karena kadang-kadang ada kejadian seperti ini. Dalam 1 tahun bisa mengalami penguatan sampai 7 kali lipat. Dan bisa lebih, bisa kurang, karena setiap saham punya perbedaan. Dan ini juga sebuah bukti nyata bahwa investasi saham tuh ya menguntungkan juga dalam waktu jangka panjang. Ini kebetulan contoh yang 1 tahun langsung ada hasilnya. Jadi saya cuma kasih tahu bahwa nggak semua saham akan seperti ini. Mungkin aja ada yang 1 tahun mungkin cuma 20%, ada juga yang mungkin setelah 5 tahun baru bisa naik 100% atau malah lebih cepat. Ini adalah contoh yang saya juga udah pernah ikuti sendiri, udah pernah beli juga sahamnya, dan ini juga sebuah bukti ya. Dan tipsnya ada tips tambahan di slide berikutnya. Nah, jadi kita tahu ada kelompok saham beberapa macam, lalu ada indeks juga, nggak cuma IHSG, kadang-kadang ada consumer, bank, dan lain-lain ya. Lalu ada manufaktur, basic industri. Saya selalu sarankan ke semua orang, termasuk ke teman-teman semua sekarang ini, jangan pernah jadikan indeks sebagai acuan dalam membeli saham atau membuat saham pilihan ya, istilahnya stock pick. Saya mau beli saham apa, lihatnya indeks. Nggak bisa jadi begitu. Kenapa? Karena pada dasarnya Anda harus selalu beli saham yang Anda kenali dari analisa. Analisis teknikal boleh, analisis fundamental boleh, yang penting beli yang kita tahu. Ya, kalau kita asal beli biasanya untuk menyimpannya pun nggak siap. Dengan kata lain, beli cuma atas dasar ngeliat, oh harganya naik. Habis beli mungkin mikir, apakah ini bisa disimpan sampai besok, atau kalau bisa sih sore ini juga sebelum closing market sudah saya lepas, karena saya cuma ikutin penguatan sesaat aja. Jadi beli yang saham yang dikenali dan memang sudah siap untuk menyimpannya. Kalau biar gampangnya gini, kalau beli jangan ragu, kalau ragu jangan beli.
gitu ya. Jadi harus benar-benar kenalin dulu saham yang akan Anda beli, terlepas dari itu first liner, second liner, third liner, apapun, pokoknya kan harus benar-benar mengerti saat Anda membeli saham itu, sudah dikenali dan memang udah siap dengan segala resikonya, termasuk kalau harus simpennya lama pun memang sudah harus siap, gitu ya. Nah, sekarang kita akan lanjut lagi pada slide berikutnya. Nah, jadi saya meyakini bahwa jumlah investor itu akan semakin banyak, termasuk dari teman-teman yang saat ini ikut webinar ini mungkin ada yang belum berinvestasi tapi baru mau tahu juga. Nah, ini adalah sedikit cerita tentang bagaimana investasi saham malah ada yang berbuat salah ya. Itu artikel yang di kanan bawah itu ada artikel yang saya ditanyain oleh Detik.com. Jadi investor baru lupa diri beli saham pakai modal nikah. Ya, terus mungkin kalian juga pernah lihat beritanya kan, ada yang pakai pinjaman online dan lain-lain. Ini hal yang paling nggak boleh dilakukan. Investasi saham tuh harus uang dingin ya, alias tabungan yang memang nggak akan kalian pakai, atau uang yang nggak akan kalian sentuh apapun yang terjadi sama kalian, itulah yang boleh diinvestasikan. Itu definisi uang dinginnya kalau menurut saya gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya uang nih, misalnya katakan 10 juta gitu. Misalnya teman-teman sudah budgeting cuman perlu untuk kebutuhan sekitar 7 juta, 3 jutanya itu benar-benar nggak akan dipakai, itulah yang boleh diinvestasikan. Jangan sampai terbalik ya, tabungan-tabungan dikeluarin, masukin ke saham. Memang sih keuntungan dan kerugiannya dihitung dari persentase kenaikan harga. Dan menariknya dalam persentase itu, di saham, kita tahu bahwa penurunan terendah persentasenya paling cuma 99%. Kenapa? Karena maksud saya 99,9 sekian persen gitu. Karena harga saham turunnya terbatas di harga 10. Di harga 50. Ya, harga terendah 50. Sedangkan kalau naik nggak terbatas, sehingga kadang-kadang bisa kelihatan naiknya ribuan persen, tapi turunnya walaupun dalam mungkin cuma 40% atau 50%. Ya, mungkin lemahnya cuma kelihatannya sampai 100%, tapi itu sama dengan seluruh modal kena gitu kan. Kalau naik ya nggak terbatas potensinya. Memang itu persentase yang kadang-kadang bikin orang berpikir bahwa saham itu cuma bisa naik pilihannya. Dan ini yang kadang-kadang bikin salah sehingga berpikir, udahlah semakin banyak uangnya, semakin besar keuntungannya, keluarlah semua pinjaman online, tabungan, dan lain-lain. Yang akhirnya karena salah atau lupa diri, beli sahamnya sembarangan, berubah jadi kerugian. Nah, kita lanjut pada slide selanjutnya. Faktor yang membuat fenomena lupa diri ini, apa aja? Dan menurut saya kalau teman-teman nanti udah terusin untuk jadi investor, jadi pelaku pasar gitu, kayak saya sejak dari lulus sekolah sampai sekarang saya lanjutin, saya terusin gitu ya perdalam. Terus waktu-waktu akan nyampe kondisi di mana kayak greedy banget ya, serakah kalau misalnya market lagi naik, apalagi itu berasa banget. Market lagi naik, udah wah apa kayak pinter mendadak beli saham apa aja naik. Nah, ini beberapa penyebab lupa diri ya. Jadi salah satunya adalah harga saham yang sedang mengalami tren naik. Jadi kalau udah naik ya pikirannya semua yang dibeli ya pasti abis ini cuan lah gitu kan, memang marketnya lagi naik. Dan kadang-kadang yang bikin lupa diri adalah berpikir bahwa habis ini nggak akan turun lagi gitu. Lalu terpengaruh ajakan orang, melihat teman-temannya, apalagi kita tahu sekarang di medsos ya banyak banget yang memperlihatkan hasil dari trading atau investasi mereka, nih gua cuan dari ini gitu kan. Akhirnya tanpa sadar karena kita aware dengan keberhasilan orang lain, kita jadi pengen coba. Tapi disitulah karena kalau cuma ikut ajakan, tidak dipikirkan kembali, tidak dianalisa kembali, itu yang salah satu jadi penyebab kejadian seperti ini, yang lupa diri ini. Lalu udah ngikut, langsung dibeli, nggak dianalisa dulu, nggak ada tujuannya. Ini juga yang bikin kenapa tadi bisa ada artikel seperti itu, kenapa orang-orang pakai uangnya dalam jumlah besar, habis itu kalah. Ya itu karena faktornya udah ngikut sama sekali, tidak dianalisa. Atau kadang-kadang kejadiannya beli dulu, analisanya belakangan. Itu nggak boleh ya, harus analisa dulu baru dibeli. Pokoknya kenali apa yang dibeli dan mengerti kenapa harus membeli. Gitu. Kalau misalnya nggak dapat alasan kenapa harus beli saham tersebut, ya cari yang lain. Gitu, sampai dapat yang kalian yakin untuk diinvestasikan. Dan terakhir, terlalu memanjakan ego. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, tentang ego, itu adalah musuh terbesar dari seorang investor ya. Seorang investor tuh harus selalu rasional, kalau saya bilang. Nggak boleh berpikir cuman ada reward-nya aja, bahwa
Ya memang normalnya kalau semua perusahaan sampai go public itu kan butuh investor, dan untuk menjaga kepercayaan investor mereka harus mencari segala cara, misalnya tetap menjaga pertumbuhan laba, memberikan dividen dan lain-lain, seolah-olah reward-nya doang yang kelihatan, namun risk atau resiko dari investasi itu tetap ada. Ya, kebanyakan investor saham tuh pemula cuma fokus pada potensi keuntungan, sedangkan risk and reward-nya perlu kita tahu. Keuntungan dari capital gain dan dividen, yang tadi saya sebutkan di awal, lalu resikonya capital loss. Jadi habis saham yang kita beli, pasti sewaktu-waktu bisa turun. Dianalisa pun, mau sudah dianalisis pun, kadang-kadang bisa aja harganya turun dulu, dan terjadilah capital loss. Lalu risiko likuiditas, kadang-kadang kita beli saham terlalu banyak atau itu bukan saham yang persebaran sahamnya sedikit di publik, habis beli susah jualnya. Dan risiko perusahaan, atau yang mana ketika perusahaan mengalami masa declining, misalnya mulai ada masalah dari kinerja keuangannya, atau ternyata laporan keuangannya dan lain-lain ada masalah, itu bisa menghasilkan pada pilot atau sahamnya di delisting. Mungkin terakhir-terakhir ini juga ada lihat beritanya, itu nyata ya. Saya pribadi juga pernah ngerasain risiko perusahaan ini, salah satu saham yang saya beli delisting sahamnya. Jadi itu resiko yang nggak bisa dihindari ya. Dan memang saya belajar dari situ, makanya saya selalu ingetin orang harus ingat risk yang satu ini. Jadi namanya juga perusahaan, sesuai kata-katanya perusahaan kan usaha. Kalau usahanya gagal ya gagal bareng-bareng gitu. Jadi kita sebagai investor harus mikir ke sini juga. Nah, yang perlu diingat di bagian bawah itu, investor harus sadar akan potensi keduanya supaya bisa mengambil keputusan investasi yang rasional. Kalau kita lihat market lagi naik, lagi bullish, kita mungkin pikir semua akan naik terus, ya itu ekspektasi semua orang, tapi terkadang ada kondisi di mana market harus bikin malas juga, kayak yang terjadi sejak bulan April di IHSG ini konsolidasi terus. Dan tadi di awal kan ada dibahas juga saham UNVR ya, masih turun aja, padahal kalau bicara Unilever siapa yang nggak tahu sih gitu kan, tapi harganya kok turun, nah itu salah satu resiko. Tapi dari kasus UNVR ini resiko capital loss-nya dulu yang baru kelihatan. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya tentang intisari dari investasi saham. Oke, saham adalah bentuk kepemilikan atas sebuah perusahaan tanpa ada ikatan tanggung jawab antara investor dengan pihak perusahaan. Jadi ini kalian mesti tahu kenapa juga jadi passive income, karena ketika kalian beli saham, kalian membeli bentuk kepemilikan terhadap perusahaan tersebut, tapi kalian bukan menjadi bagian dari perusahaan tersebut ya. Cuman sebatas partner aja yang bantu modal, tapi kalau kinerjanya, bangunannya, segala macam, orang-orangnya kalian nggak bisa ngatur. Jadi prinsipnya adalah bagi modal, bagi untung, bagi rugi. Kalau perusahaannya mencetak laba, mau bagi dividen, harganya naik, kalian dapat keuntungan. Kalau rugi, rugi sama-sama. Bangkrut, bangkrut sama-sama. Gitu kan, karena kalian udah bagi modal di awal. Ya. Dan sifatnya adalah jangka panjang sebenarnya. Umumnya dari dividen. Jadi semasa kalian simpan saham tersebut, setiap tahunnya mendapatkan dividen alias laba yang dibagi. Keuntungan jangka pendek bisa diperoleh, itu benar, yang capital gain tadi. Namun seorang investor itu jadinya dituntut untuk mengerti kapan waktu membeli saham yang tepat. Nggak sebatas cuman ini perusahaan yang bagus, saya beli, tapi waktunya juga harus yang tepat, supaya setelah mereka membeli saham tersebut, memang momen di mana harga sahamnya akan menguat. Nah, ini sudah bagian-bagian yang utama dari investasi saham, dan bagaimana untuk memulainya kalau kita masih mahasiswa yang baru mau mulai. Nah, itu pada slide berikutnya. Kita lanjut. Nah, pertama pasti harus punya akun investasi ya, disebutnya rekening dana nasabah, RDN, di perusahaan sekuritas. Kalau di sini kan kalian ada galeri investasi ya, sama Mirai Aset, tinggal minta panitianya bantuin, bisa diurusin. Lalu perdalam ilmunya. Seperti yang kita tahu tadi ada risk and reward, otomatis untuk menghindari risk tersebut harus punya ilmu. Ya, analisa saham ada fundamental, ada teknikal, atau nanti yang lain-lain, ada yang mungkin belakangan ini lagi ngetop bandarmologi juga kan. Lalu praktekan, gitu kan. Gak mungkin kalian cuma belajar teori, tidak membeli juga pada akhirnya kan. Prakteknya adalah pada saat kalian membeli saham tersebut. Nanti misalnya apa aja yang kalian pelajarin, termasuk dari webinar ini, kalian bisa praktekin, mau dengan simulasi misalnya pura-pura beli dulu, atau mau beneran beli dengan uang real juga nggak masalah, bisa kalian putuskan sendiri, dan coba rasain, ini cocok nggak dengan saya,
saya pakai ilmu ini, win rate-nya tinggi atau tidak. Win rate-nya tinggi ya, saya nggak bilang menangnya 100%, nggak mungkin ada orang investor tuh cuma bisa menang, sewaktu-waktu pasti ada yang kalah juga. Cuma kadang-kadang yang kalahnya itu yang nggak diperlihatkan gitu kan. Jadi dipraktekkan terus dan rasain, metode mana yang kalian coba dan cocok dijalankan, teruskan dengan metode tersebut. Karena tugas kalian pada akhirnya sebagai investor maupun trader, itu adalah pertumbuhan aset atau pertumbuhan equity, atau modal kalian yang disetor ke RDN itu harus bertumbuh pada masa periode yang kalian mungkin bisa ada yang buat target, misalnya dalam setahun gue mau growth-nya berapa, itu harus bisa kalian tumbuhkan, kalau bisa dicapai targetnya, gitu ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Setelah memulai membuka RDN kan biasanya orang akan bilang, terus gue mesti beli saham apa? Nah, ini yang saya akan buat contoh sederhana aja, karena kita tahu sekarang nih saham tuh yang beredar aja ada 600-700-an deh. Jauh lebih banyak dibanding saya 8 tahun yang lalu, lebih gampang nyari saham sih. Kalau sekarang mau beli saham apa juga bingung. Nah, ini ada beberapa contoh ya. Tentunya saham-saham yang saya sebutkan nggak bersifat rekomendasi ya, cuman contoh aja bagaimana mencari saham untuk dipilih gitu. Nah, pertama, kayak kita lagi webinar ini mungkin ada lagi HP kan, gitu kan. Smartphone yang Anda pakai mungkin Anda belinya di Erafone. Di Erafone tuh sahamnya ada ERA kodenya. Ya. Lalu sering bepergian lewat jalan tol, mungkin dulu ke kampus atau misalnya jalan-jalan atau misalnya mudik gitu kan. Cuma sekarang lagi dilarang, tapi kan mungkin pasti pernah dong lewat jalan tol. Nah, mayoritas jalan tol itu kan punya Jasa Marga, kode sahamnya JSMR. Atau sering bepergian lewat udara, pesawat, ada Garuda, GIAA kodenya. Suka makan Indomie, ada saham ICBP dan INDF, satu grup. Misalnya sering ganti-ganti SIM card, kalau zaman saya dulu satu orang nomornya banyak, itu ada operatornya apa aja, Telkomsel, Indosat, Excel, Smartfren. Sebenarnya masih banyak contoh lagi, misalnya bank, ada apa aja, BCA, BRI, BNI, dan lain-lainnya. Jadi sebenarnya tanpa sadar, saham itu ada di sekitar kita. Termasuk Unilever yang tadi di-mention di awal. Mungkin kalian tadi sikat giginya pakai produknya dia, gitu kan. Jadi, kalau ditanya cara milih saham tuh gimana? Kita tinggal pakai cara begini biasanya. Sekitar kita aja mungkin produk yang kita pakai tanpa sadar, itu tinggal cek aja diproduksi oleh siapa, PT-nya belakangnya ada TBK atau enggak. Kalau ada TBK biasanya tuh udah terbitkan saham. Ada beberapa sih yang tertulis TBK tapi tidak menerbitkan saham ke publik juga. Ini intinya di sini kita menyadari bahwa ternyata sekitar kita tuh saham ada ya gitu kan. Nah, ini adalah salah satu metode sederhana yaitu pendekatan bottom up ya. Jadi ketika kita mengenali produk, kita secara nggak langsung sedang mengenali perusahaannya. Kita lanjut pada slide selanjutnya. Nah, jadi masih lanjut tentang saham di sekitar kita. Ketika kita sedang mengenai satu produk, sebenarnya kita secara nggak langsung sudah dapat data ya. Persebaran produknya, daya saingnya, besar jangkauannya terhadap konsumen juga langsung kelihatan. Contoh, misalnya kalian main ke mall, lihat di bagian ATM, di bank mana yang paling rame, kalian langsung dapat infonya kan. Oh, bank ini ternyata lebih banyak konsumernya gitu kan. Persebaran produknya, ini galerinya di mana aja, outletnya gampang ditemuin di mana aja, ya otomatis besar jangkauannya terhadap konsumen akan langsung dapat gitu ya. Misalkan tukeran nomor sama temen, ketahuan nih ini empat angka di depan kan udah ketahuan operatornya apa. Oh, berarti banyak kan pakai operator siapa gitu. Dari sini kalian dapat juga analisa sederhana ternyata besar jangkauannya seperti ini. Layak investasi atau enggak ya, kalau secara bisnis biasanya yang market leader lebih layak gitu kan. Metode bottom up itu membantu mengambil keputusan berdasarkan product turnover juga. Jadi semakin tinggi product turnover, semakin bagus. Maksudnya bagus tuh gimana? Berarti bisa kayak produk yang turun-temurun dilanjutkan. Kayak produk yang mungkin kalian sekarang pakai, mungkin karena diajarin sama orang tua, pakai ini aja. Orang tua kalian mungkin diajarin lagi sama orang tuanya, pakai produk ini aja. Dan turun-temurun, mungkin nanti saat kalian punya anak juga ajarin pakai produk yang sama misalnya. Yaitu produk turnover. Kurang lebih itu salah satu metode yang sederhana untuk menilai saham-saham yang di sekitar kita itu dulu. Karena kalau produknya sampai kalian bisa tahu, biasanya jangkauannya juga besar. Oke, kita lanjut lagi pada slide berikutnya. Jadi ini tentang analisa bottom up dan top down ya. Ini kalau urutannya yang bisa dilakukan pertama kenali perusahaannya dulu, lalu sektornya. Ini sedang berkembang atau malah sunset.
Jadi maksudnya secara bisnis akan tetap jalan sih, cuman bisa growing lagi nggak sih? Bisa inovasi lagi nggak sih? Itu kan mesti bisa ukur dari situ. Ya, lalu kondisi makroekonomi, misalnya ekonomi negara lagi oke nggak dan memungkinkan tuh menopang untuk sektor tersebut atau enggak. Kalau iya, itu saham sudah layak. Biasanya udah jadi sentimen juga secara nggak langsung. For example, saat ini kan trennya lagi di market ya, bank digital atau komoditi, gitu kan. Itu kan udah secara nggak langsung udah kondisi makronya. Habis itu lihat sektornya nih, komoditinya pun apa aja. Misalnya ada batu bara, minyak mentah, ada CPO juga, dan emas misalnya kita cek mana yang paling tinggi growth-nya, bisa sekalian jadi alasan atau dasar untuk memilih saham, gitu ya. Nah, lawannya dari bottom up adalah analisis top down, itu pada slide berikutnya, cuman sebenarnya intinya sih urutannya cuma dibalik aja, kondisi makro dulu ke sektor, baru ke saham-saham pilihan. Kalau perbedaan dari kedua ini menurut saya bottom up lebih banyak kekurangannya, kenapa? Karena kita tuh berarti lagi mengurangi jumlah sahamnya duluan ya, sedangkan kalau kita top down itu, kita dari makro ke sektor langsung dapat sahamnya apa aja. Jadi nggak menentukan duluan pilihannya, sedangkan dari top down tuh bisa mendapatkan pilihan saham lebih banyak. Namun memang PR-nya lebih berat di analisis top down, gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ke slide berikutnya tentang analisis fundamental sebagai metode pertama dalam memilih saham. Oke, saya akan langsung ke intinya aja. Dan tentunya tentang analisis fundamental saya nggak bisa terlalu dalam ajarinnya karena saya sendiri lebih banyaknya ke teknikal atau pergerakan harga saham. Jadi ini sebagian yang pernah saya pelajari, inti-intinya aja. Analisis fundamental terfokus pada kondisi kinerja keuangan dan kelayakannya. Jadi valuasinya murah atau enggak, layak dibeli atau enggak. Valuasi itu penting, kenapa? Karena kita kan nggak mau beli barang di harga premium. Kalau bisa mau beli di online shop aja pasti cari diskon. Nah, beli saham tuh kurang lebih menilai valuasi seperti itu. Menilai diskon faktornya tuh gimana gitu. Dari nilai yang sewajarnya berapa, harga saham dia sekarang berapa, diskon nggak, kalau diskon layak beli atau tidak. Itu salah satu fungsi analisis fundamental. Umumnya yang diperhatikan adalah price to earning ratio atau PER, lalu price to book value, PBV, return on equity, earning per share, dan dividend yield. Kalau saya pribadi lebih fokusnya ke return on equity, karena buat saya terkadang ada kalanya kita nggak bisa nuntut saham untuk harga PER atau PBV-nya harus rendah, tapi dia memang pada dasarnya emiten yang laba terus, profit terus, ya kalau memang dasarnya dia barang mahal, tuntutan kita cuman yang penting return on equity harus tinggi gitu. Tentunya itu harus bisa kembali ke teman-teman masing-masing ya. Kalau misalnya kondisi ini PER, PBV rendah, ROI tinggi, EPS naik, bisa ketemu sekaligus, lebih bagus lagi gitu ya. Nah, ROI dan EPS yang bertumbuh itu menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mencetak laba. PBV dan PER semakin kecil semakin bagus karena berarti semakin murah. PBV umumnya tuh yang disukain oleh investor yang menggunakan analisa fundamental itu yang di bawah 3 kali. Nah, slide berikutnya saya akan kasih satu contoh saham yang bisa jadi bahan belajar ya. Itu saham kodenya PBID, Panca Budi Idaman, produsen plastik. Mungkin kita secara nggak langsung pakai produknya juga, gitu ya. Secara EPS dan ROI, saya ke EPS-nya dulu, gambar sebelah kiri, itu tahun 2020 growth terus ya. Bahkan di 2021, first quarter-nya aja udah 2 kali lipat dari first quarter tahun 2020. Growing banget dong, kan EPS-nya 2 kali lipat, gitu ya. Lalu valuasinya bagaimana? Ternyata emiten ini memberikan dividen dengan yield 2,95%. Dividen yield itu hitungnya berarti gimana? Sederhananya jika setahun kalian investasikan saham ini, kalian dapat return berapa dari modal kalian dalam berinvestasi di saham PBID. Sebagai contoh perhitungan kasar aja, misalnya kalian investasikan di saham PBID senilai 100 juta dalam setahun, yieldnya 2,95%, berarti dapat dividen 2,95 juta. Ini belum termasuk pajak dividennya ya. Lalu untuk PER-nya dia 7,72 kali, dan price to book value-nya 1,83 kali. Memenuhi ya, dari EPS, dividen yield, dia ada dividen juga. PER-nya memang termasuk agak tinggi, tapi PBV dia ternyata 1,83 kali, masih layak. Nah, sekarang bagaimana dengan return on equity dia? Ternyata lumayan tinggi, 23,76%.
Dan kalau saya mau tambahkan unsur yang menarik di bagian liquidity, debt to equity ratio dia kecil banget, cuma 26,69%. Kan kita tahu bahwa equity plus liability sama dengan aset kan, ternyata debt-nya itu kecil banget. Jadi kalau menurut saya secara fundamental PBID ini saham yang layak. Namun di slide berikutnya, layak secara fundamental bukan berarti layak secara teknikal. Ya, karena kita kan juga tahu harga saham kan tiap hari berubah ya, tiap detik juga berubah sebenarnya kan. Jangan karena fundamentalnya bagus, lalu beli nggak mikir bahwa ini momen yang tepat untuk beli atau enggak. Kadang-kadang itu salah satu problemnya tiap investor juga. Ya walaupun Anda udah berhasil menemukan saham yang tepat, namun jika Anda beli tanpa strategi, bisa jadi harga sahamnya turun dulu. Mungkin secara valuasi murah, tapi beli bisa aja bikin makin murah. Gitu ya. Di sini kita menggunakan analisis teknikal dan perhatikan pergerakan harga saham pada waktu tertentu untuk membuat forecast gitu ya. Pertama, kira-kira ini masih bisa naik atau enggak, trennya bagaimana. Kalaupun mau beli, better di harga berapa. Nah ini yang saya lebih kuasain dan akan saya share ke teman-teman semua. Kita ke slide berikutnya dulu. Kita mulai melihat dari pergerakan harga saham PBID ini. Tadinya bau kayak bau jadi 6 tadinya jadi bulat. Ya orang dipaksa. Jadi di slide berikutnya kita akan lihat pergerakan harga saham PBID untuk membuat strategi secara teknikal. Nah, seperti yang menjelaskan di sini, layak secara fundamental, belum tentu layak secara teknikal. Nah, sederhananya ini masih garis besarnya ada aja, gambaran kasarnya aja, karena kita bisa lihat ternyata harga saham tuh berubah-berubah ya, dan PBID ini dalam 1 tahun aja nih, dari November, naiknya ada 100%. Sadar nggak sadar, itu terakhir di 800-an. Di sebelah kiri pas dia datar itu kan harga 800-an. Mulai naik sekarang 2000. Lagi-lagi butuh waktu atau contoh yang saya ambil nih sekitaran waktu yang setahun itu bisa naiknya lumayan memuaskan. Tentu saja perlu diingat juga kembali lagi ini adalah balik ke equity masing-masing ya, karena kan pada dasarnya adalah persentase. Walaupun naiknya 100%, mungkin akan terasa tidak memuaskan kalau misalnya investasinya mungkin cuma 1 juta, tapi nggak masalah. Persentase kenaikan ataupun kenaikan harga saham yang kita beli itu bukti keberhasilan juga pada akhirnya. Jadi ini adalah contohnya dan saya masuk ke slide berikutnya, kita akan masuk ke penjelasannya tentang PBID ini dan kalian lihat di bawah itu ada indikator ya. Saya bisa dibantu untuk slide selanjutnya. Nah, ini dia. Penjelasannya, salah satu indikator yang saya gunakan di sini adalah stokastik dengan setting yang sesuai dengan sistem di indikator trading di website TradingView. Sorry, balik lagi ke penjelasannya. Ya, kondisinya jenuh beli pada angka 80 dan jenuh jual pada angka 20. Harga PBID menjadi contoh menurun pada saat stokastik menunjukkan kondisi jenuh beli dan berpotensi menurun lebih lanjut jika stokastik ini menurun di bawah angka 80. Nah, kita lihat pada slide berikutnya. Dalam indikator stokastik itu pada dasarnya ada 2 kondisi yang orang sering perhatiin ya, golden cross dan dead cross. Yang saya lingkarin di bawah itu yang namanya golden cross. Simpelnya itu persilangan dari garis stokastik yang menuju ke atas, alias memungkinkan terjadinya uptrend. Jadi strategi daripada indikator stokastik ini adalah membeli pada saat terjadi golden cross. Gitu ya. Saya bertanya, boleh nggak saya beli duluan? Kan ujung-ujungnya bisa aja golden cross. Sebenarnya bisa, cuman di satu sisi ada pertimbangan misalnya timingnya mungkin lebih lama karena kita butuh konfirmasi. Kedua, kadang-kadang ada false signal juga ya. Kelihatannya mau golden cross nih, beli duluan tapi nggak selalu kejadiannya langsung jadi golden cross-nya. Kadang-kadang masalahnya hanya timing sebenarnya kalau indikator ini. Dan itu kan di indikator stokastiknya ada angka 80 di kanan bawah itu. Dan kita lihat bagaimana garis stokastik menurun ya. Dan bersamaan dengan itu harga saham PBID pun menurun juga. Jadi kita lihat di sini fungsi indikator stokastik dalam mengukur pergerakan harga saham. Ini sangat berguna buat orang yang biasanya baru mau beli saham, baru sadar prospek nih, bagus mau beli. Kan nggak mungkin sembarangan dong, langsung beli. Valuasi murah, sikat, nggak mungkin. Jadi kadang harus ukur lagi dengan indikator. Apakah saat saya beli ini lagi benar atau enggak. Dan contoh sederhananya itu yang tadi di-mention di awal, UNVR gitu ya. Kita lanjut lagi pada trik berikutnya. Jadi saya udah masuk pada tips and trick. Jadi buat teman-teman yang udah mulai tertarik untuk investasi saham, inilah yang lagi saya ajarin caranya. Teori boleh banyak, tapi yang penting prakteknya harus bisa. Support and resistance. Mengukur perkiraan harga terendah dan harga tertinggi yang menjadi titik pantul ya.
support tuh posisinya di bawah dan resistance posisinya di atas. Identifikasinya biasanya mengukur titik pantulnya aja, ditemukan 2 titik pantul disambungkan dengan trendline, atau kalau misalnya lagi sideways kita cari 2 kali kegagalan menembus satu harga yang sama. For example, misalnya turun ke 100 2 kali selama 1 minggu gitu, dan nggak bisa tuh lebih rendah itu, nggak bisa lebih rendah daripada harga 100 itu, berarti supportnya sudah jadi pada 100. Dan resistennya tinggal lihat pada saat harganya rebound atau naik lagi, itu misalnya dalam periode 1 minggu dia 2 kali gagal di harga berapa. Dan kita dapat nih trennya berarti sideways, support di sekian, resisten di sekian. Kita bisa lanjut pada slide berikutnya. Masih dengan contoh PBID. Kalau saya biasanya bikin webinar kayak gini, saya maunya 1 contoh dan teori boleh banyak, tapi itu bisa dibuktikan di 1 contoh. Biar nggak ganti-ganti. Jadi kita masih PBID. Sini ada garis 3 ya, saya bikin biru dan 2 warna kuning. Biru itu fungsinya resisten artinya di situ. Dan yang kuning itu support. Bisa teman-teman perhatiin situ, pada sekitar November sampai awal 2021, belum nyampe sih, sampai awal 2021 ya kurang lebih situ, dia ada resisten ya di garis biru itu ya. Dan kelihatannya kayak persis banget, nggak bisa dilewatin. Padahal resisten itu kan cuman garis imajiner yang kita buat di layar kita sendiri, tapi fungsinya kelihatan, ternyata itu ada level harga yang bisa jadi resisten. Dengan kondisi seperti ini, dalam membuat strategi membeli atau menjual saham, paling tidak disarankan beli di resisten. Kenapa? Sayang banget kita beli di harga yang mana mungkin orang-orang akan mengalami tekanan jual. Lalu strategi gimana? Biasanya kalau memang uptrend resisten tersebut akan di breakout atau ditembus, maka strateginya buy on breakout. Dan kita bisa lihat bagaimana ketika resisten tersebut ditembus di garis yang biru, ada 1 candlestick yang panjang dan situ mulai menguat sampai BID ini. Namun tentu saja ada masa di mana dia harus koreksi atau menurun. Dan perhatikan pada garis kuning yang pertama, yang di bagian tengah, dia membentuk support. Dan saya mengambil support tersebut cuma dengan mengukur harga yang 2 kali tidak bisa ditembus. Dan ternyata benar, selama support tersebut tidak ditembus kembali, harga PBID lanjut naik. Sampai pada saat ini 2000, dan saya mendapatkan support berikutnya yang terbentuk juga di garis yang kuning tersebut. Kalian bisa lihat bahwa di situ penentuannya adalah pertama harga terendah yang terjadi pada hari Jumat kemarin, dan titik keduanya adalah pada sekitar akhir April ya. Di situ ada titik juga pada harga 1885. Oke, penentuannya itu yang tadi di slide yang saya bilang cari 2 kali titik pantulan. Kadang-kadang kan nggak mungkin support dan resisten itu selalu angka yang sama karena ada uptrend dan downtrend juga. Ini bisa, yang penting kita lihat 2 kali titik pantulan gabungkan dengan trend line, dapat. Jadi kita tahu fungsi analisa teknikal juga untuk mengidentifikasi tren, mau naik, turun, atau lagi konsolidasi. Dan tentunya membantu untuk menyiapkan trading plan atau strategi untuk membeli saham. Kita lanjut pada slide berikutnya tentang strategi daripada support dan resisten ini. Ya, ini dia. Strateginya itu membeli pada harga support. Biasanya sih mendekati juga udah boleh, karena kadang-kadang ada kejadian harga supportnya dikena, tapi kan ada bid over ya, antrian pembelian masing-masing. Kadang-kadang ibaratnya cuman terjual atau terbeli beberapa lot aja sudah naik lagi. Jadi biasanya sih mendekati di support juga nggak masalah, tapi dalam artian mendekatinya itu misalnya nih supportnya di 100, kalian belinya katakan di 102 gitu. Jangan masih 107 udah beli, karena anggapan ini kan dekat maksud saya itu benar-benar sudah mendekati mencapainya support tersebut. Lalu jualnya pada resisten, atau misalnya kayak di PBID tadi kan kita kombinasi ya, fundamental dan teknikal ya. Kalau misalnya menurut kalian ada nilai intrinsik yang bisa dijadikan acuan, boleh banget. Karena kadang-kadang resisten itu bisa aja nggak ada kalau harga sahamnya sudah mencapai kondisi all time high atau harga tertinggi sepanjang masa. Berarti udah nggak ada resisten lagi ya, mau cari target berapa lagi. Atau otomatis orang akan mencoba menggunakan nilai intrinsik. Sampai suatu ketika resisten baru terbentuk, kondisinya adalah adanya harga yang nggak bisa ditembus gitu. Ini kok beberapa hari harganya stop di harga 500 misalnya. Itu berarti dia udah jadi resisten baru di 500. Lalu membuat batas toleransi untuk membatasi kerugian jika harus cut loss. Karena tadi seperti yang saya katakan, sebagus apapun analisa kalian, yang namanya cut loss itu nggak bisa dihindari. Risk and reward itu selalu ada.
Karena harga saham kan bukan kita yang atur gitu ya, gampangnya gitu aja. Jadi ketika kita udah beli saham, kita harus siap juga ketika kita harus melakukan yang namanya cut loss. Nah, jadi contohnya nih, tadi kan PBID ada support di 1885. Atau beli saat mendekatinya juga nggak masalah. Misalnya di 1890 boleh nggak? Boleh banget. Gitu ya, untuk menghindari kondisi yang tadi saya bilang. Dihampiri ternyata, tapi antrian beli kita nggak kena. Udah keburu naik. Misalnya target price-nya kalau naik, gitu kan, berarti ada 2 skenario. Kita menggunakan resisten pada 2200 atau misalnya pakai nilai intrinsik boleh banget. Lalu stop loss-nya misalnya di 1730 atau misalnya punya toleransi kerugian sendiri bisa nggak? Bisa banget. Misalnya menurut kita gitu atau menurut saya kalau saham ini turunnya 10% buat saya masih batas toleransi saya tuh aman gitu ya, nggak masalah. Saya bisa aja simpan. Tapi buat orang lain mungkin 10% tuh udah berat gitu ya. Udah ibaratnya ngeliatinnya udah deg-degan duluan. Waduh, gue makin rugi. Kalau emang udah harus stop loss dengan kondisi begitu ya silakan. Tapi sebenarnya nggak terlalu disarankan. Kenapa? Kita akan lanjut ke slide berikutnya. Ini akan ada penjelasannya. Indikator berikutnya yang saya pakai adalah simple moving average atau harga rata-rata. Ya, ini di gambarnya ada 2 garis lagi. Jadi technical tuh masih banyak bermain dengan garis. Ada garis yang warna biru dan warna hitam. Yang mana itu adalah moving average periode 5 dan periode 20. Periode 5 itu yang warna biru. Dan chart ini adalah chart daily, berarti 5 itu 5 hari, dan 20 itu ada 20 hari alias 1 bulan. 1 bulan untuk hari market ya, karena kan seminggu cuma 5 hari. Sebenarnya membacanya gampang banget, sama seperti stokastik yang menggunakan golden cross dan dead cross. Belinya ketika golden cross, itu lingkaran yang saya kasih lingkaran di sebelah kiri, ketika bersilangan antara EMA 5 dan EMA 20 ke atas, candlestick-nya berarti otomatis naik dong. Itu adalah sebuah indikasi untuk beli, karena harga akan naik. Dan jualnya ketika dead cross. Berarti selama nggak dead cross boleh simpen dong? Boleh. Yang penting harga saham di atas rata-rata. Gitu. Ya, selama di atas rata-rata ya berarti trennya masih naik. Itu simpelnya untuk indikator dari simple moving average. Yang saya pakai itu simple. Sedangkan moving average sendiri ada beberapa, ada eksponensial, ada yang lain-lain. Ya kalau berdasarkan saya pribadi setelah coba beberapa macam termasuk periodenya, menurut saya yang simple yang paling enak. Paling tinggi akurasinya. Nah, kalau kita perhatiin lagi nih ke chart PBID yang paling kanan tuh, yang sekarang harganya 2.000, seturun-turunnya dia ternyata cuma PMA 20 nggak lewat, berarti trennya masih naik dong, masih. Ya, berarti trennya masih naik, masih like beli dong. Ya, karena MA itu ketika sudah tren naik, fungsinya cuma bisa jadi support. Sifatnya yang harga rata-rata, dia akan selalu berada di bawah harga saham ketika sedang tren naik. Sehingga kita di sini, jika PBID menurun masih di atas EMA 20, sebenarnya masih like beli dan tidak terbentuk dead cross. Dan kebetulan supportnya sama ya, yang saya ukur dengan garis biasa maupun dengan MA ini sama-sama di 1885 atau mendekatinya. So basically buat beberapa orang yang pada hari Jumat kemarin mungkin melakukan cut loss atau take profit di harga sekian, karena kan itu candlestick itu membuktikan ada perdagangan sampai dengan 1885. Kalian nanti bisa buat cek di rumah masing-masing. Itu mungkin akan menyadari bahwa wah ternyata kecepatan jualannya, gitu kan. Karena kalau teknikal itu kan kita tunggu konfirmasi, belum ada dead cross juga, belum perlu melakukan selling. Jadi PBID ini kalau menurut saya secara teknikal masih akan naik. Nah, sekarang strateginya bagaimana? Ini juga sebuah bentuk sederhana bahwa kalau kita cut loss itu cuma ngikutin risk tolerance kita atau seberapa kita masih bisa sanggup nahan kerugian, itu bukan sesuatu yang direkomendasikan. Yang dikhawatirkan setelah kita jual itu closingnya naik lagi. Habis jual kok, habis cut loss malah naik misalnya. Itu seringkali terjadi karena kita punya risk tolerance yang terlalu rendah. Jadi saran saya tuh harus disiplin, ukur support resistance, belinya dekat-dekat support aja, supaya kalaupun turun, masih turunnya nggak terlalu jauh, nggak akan terlalu dalam secara persentase, masih aman dari risk tolerance kita masing-masing. Kita lanjut ke slide berikutnya tentang strategi dari indikator rata-rata ini. Ya, disebut juga tadi moving average, periode yang saya umumnya gunakan 5 dan 20. Sebenarnya mungkin nantinya ke depannya kalian akan lihat dari komunitas-komunitas mungkin ada yang share MA 200, 50, boleh nggak? Boleh banget, nggak masalah. Karena mereka biasanya untuk masing-masing pengguna pasti ada fungsinya sendiri yang menurut mereka cocok.
Jangan kalau menurut saya sih 5 sama 20 cukup gitu ya. Makanya kembali mengingatkan jangan lupa backtest, cari yang kalian bisa terapkan dengan gampang. Lalu strateginya, beli dan hold selama harga di atas rata-rata, jual saat menurun di bawahnya. Tentang golden cross dan dead cross tadi. Oke, selanjutnya kita sambung lagi ke slide berikutnya. Satu indikator lagi yang akan saya sharing, yaitu MACD. Kalau dari nama depannya aja, 2 huruf depannya MA itu udah dapat gambaran bahwa sebenarnya dia juga bagian dari moving average dengan sedikit formula yang lebih advance sehingga kadang-kadang fungsinya agak lebih bagus gitu ya. Nah, perhatikan bagaimana MACD dan MA itu agak-agak mirip ya dari formasi 2 garisnya dulu ya. Golden cross-nya di berapa, dead cross-nya di berapa, melengkung-melengkungnya di sekitar candlestick yang mana, tanggal-tanggalnya pun kadang-kadang bisa ketemu. Cuman di MACD ini ada zero atau center line yang di sebelah kanan bawah itu ada angka 0. Itu bisa jadi sebuah acuan bahwa selama harga saham selama garis MACD ini tidak menurun di bawah garis yang 0 itu, sebenarnya tren naiknya masih kuat. Gitu ya. Perhatikan contoh saham ini kan nih di MACD-nya harga garis MACD-nya maksud saya tidak bisa turun di bawah angka 0 walaupun sekali-sekali terjadi dead cross. Berarti sebenarnya secara MACD trennya PBID itu masih naik. Gitu ya. Itu cara ngebacanya. Lalu ada juga fungsinya divergence dari MACD histogramnya. Kalian bisa lihat di bagian tengah itu kan MACD histogram sempat menurun yang warna merah. Namun kecenderungannya dia bukitnya memendek ya, higher low ya. Nah, itu disebut juga bullish divergence. Dan di saat bersamaan harga PBID itu lagi konsolidasi, itu menjadi sebuah sinyal untuk buy karena MACD itu agak lagging ya, termasuk lagi indikator. Jadi kadang-kadang sinyal buy atau sinyal sell-nya secara teknikal dia akan muncul duluan sebelum harga saham tersebut terbentuk. Jadi bisa dilihat dari histogramnya untuk sinyal buy-nya atau lihat dari MACD sinyal lainnya yang itu contohnya di garis biru dan kuning itu. Selama dia tidak turun di bawah 0 berarti masih uptrend. Kalau dia tidak bisa menembus angka 0 dia berarti masih downtrend. Tergantung posisinya aja dia di bawah atau di atas. Gampang banget sebenarnya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Pada intinya saya ajarkan ke kalian itu adalah right stock at the right time. Jadi walaupun sebenarnya DTC udah banyak ngomong sih, walaupun secara fundamental kalian tahu perusahaannya, tahu rasionya bagus, secara fundamental oke, pastikan kalian beli saat yang tepat juga. Supaya kalian bisa mengoptimalkan keuntungan kalian. Mungkin dapat dividen, tapi kalau bisa sekalian dapat capital gain kan much better. Karena saham itu punya fungsi double income. Ya, capital gain bisa, dividen juga bisa. Tergantung saham yang kalian beli sih, kasih dividen atau enggak gitu ya. Jadi belilah saham yang secara fundamental bagus di waktu yang tepat secara teknikal supaya optimal keuntungannya dan mengurangi masa penantian. Kalau kita beli tidak menggunakan indikator dari teknikal, kadang-kadang kita nunggunya kelamaan. Beda kalau misalnya tadi kita beli mengikuti stokastik, ketika golden cross kita buy, much better hasilnya. Jauh lebih cepat untuk terjadi penguatannya. Nah, right time-nya itu kapan? Bisa dicek pada slide berikutnya. Jadi pertama, indikator, dibantu next slide. Ya, jadi pertama indikator teknikal harus mendukung. Itu semua yang tadi saya ajarin. Kalau bisa ada peningkatan volume juga. Peningkatan volume itu artinya apa? Berarti ada yang beli dalam jumlah besar. Yang katanya ada orang lain yang juga sadar saham itu bagus. Dan seperti yang kita tahu dalam lingkungan ekonomi ada pembelian atau ada permintaan, ada kenaikan harga. Simple ya. Lalu biasanya disertai dengan berita-berita positif atau sentimen. Nah, sekarang ini saya akan ajarin teman-teman karena kadang-kadang kita tuh pasti baca berita. Ya, setelah fundamental, teknikal, kadang-kadang pengen tahu juga ini emang lagi booming atau enggak. Kayak yang tadi analisa bottom up itu ya, sektor sunset atau enggak. Kadang-kadang kita butuh yang namanya berita. Supaya apa? Nah, ini kita lagi buka. Berita itu fungsinya ya jadi awareness. Karena kita selalu butuh alasan untuk beli saham. Paling banter, paling minimal kita akan bilang saham ini mau naik. Itu jadi alasannya. Nah, kadang-kadang kita menggunakan berita juga untuk membentuk awareness tersebut. Awareness berarti kan kesadaran atau
ya kesadaran atas keberadaan atau potensi dari saham tersebut yang diakhiri dengan aksi. Jadi ada informasi, ada reaksi, ada aksi. Reaksi terhadap informasi dengan aksinya adalah buy atau sell atau wait and see, gitu maksud saya ya. Kita lanjutin ke slide berikutnya. Ini juga sebuah ilmu yang cukup penting, yang saya rangkum sendiri dari pengalaman juga, karena kadang-kadang kita beli saham ngikutin berita, ada juga yang nanti akan bilang, gua ngikut berita bagus, sahamnya menjelek-jelek aja gitu. Nah, sebenarnya ada rahasia di belakangnya yang perlu kalian tahu. Nah, pembentukan sentimen dulu, itu datangnya dari mana? Urutannya bisa karena fundamental atau kinerja, atau misalnya grafiknya bagus. Nah, saya sebagai analis juga kalau lihat chart saham yang bagus, kadang-kadang dimintain komentar juga. Lalu ada berita atau sentimen khusus, itu yang saya bold. Ada aksi korporasi, regulasi pemerintah, bencana alam, dan lain-lain. Kita akan fokus pada bagian berita atau sentimen khusus. Kita lanjut pada slide berikutnya. Pada urutan kejadian, terbentuknya suatu sentimen. Ya, pertama saham trending, kedua media bahas. Kenapa harus trending dulu baru bahas? Karena media harus selalu ngomong fakta, gitu kan. Ibaratnya kalau webinarnya ada yang mau liput juga, harus selesai dulu acara ini kan. Mereka butuh tahu saya ngomong apa aja, baru keluar beritanya. Jadi trending dulu baru bahas. Terbitnya beberapa jam, atau besok, kalau koran biasanya. Terbitnya juga kadang-kadang nanti bisa diupdate, ada judul baru dengan perkembangannya. Contoh aja COVID, gitu kan. Sekarang ini kan ya berita masih lanjut terus. Lalu investor membaca, dan umumnya yang mereka yang investor retail alias yang trader sih sebenarnya. Investor retail itu jangka pendek yang beli dan jual kalau bisa secepat mungkin. Membeli dan atau menjual tergantung pada sentimennya, yang mana sebenarnya aksi tersebut terlambat. Dari mana tahu terlambat? Lihat di 2 pointer pertama. Trending dulu baru bahas. Itulah kenapa kadang-kadang kelihatannya beritanya bagus tapi beli sahamnya kok malah turun. Nah, inilah rahasianya. Jadi ada kejadian dulu, ada data, ada fakta, baru media boleh bahas. Gitu ya. Karena media itu pasti harus membuka fakta. Inilah rahasianya kenapa dalam membaca berita. Kita lanjutkan pada slide berikutnya. Bagaimana berita menjadi sebuah sentimen. Ya, berita akan selalu menjadi sebuah awareness akan suatu kejadian, kesadaran, dan ini termasuk berita apa aja ya. Berita saham, berita tentang virus, berita tentang bencana alam, cuaca, itu akan menghasilkan sebuah awareness. Ya, mereka akan selalu membahas sesuatu yang telah atau sedang terjadi, karena butuh fakta tadi ya, dan mengakhirkan pandangan dan tindakan. Secara nggak langsung akan memberikan rekomendasi juga. Kalau yang secara langsungnya akan minta pakar atau analis untuk ngomong, memberikan statement, dan akhirnya membentuk perasaan dari si pembaca, fear or greed. Gitu ya, ini khusus untuk saham, karena kita lagi bahas tentang saham. Fear or greed gitu ya. Fear-nya misalnya, wah perusahaannya yang gue beli sahamnya nih merugi, gawat, nggak boleh dipegang lagi, jual, melahirkan aksi jual. Mungkin kalau nggak tahu beritanya juga cuek-cuek aja kan sebenarnya kan. Atau kalau misalnya sebaliknya nih, saham ini lagi bagus ya sektor, misalnya nih harga nikel lagi naik, rekomendasi untuk saham-saham Antam misalnya. Terus nikel saham Inco misalnya. Langsung terpikir, gue pengen coba deh, pengen punya saham ini, masa depannya cerah misalnya. Datanglah greedy-nya. Itu efek dari berita atau sentimen terhadap kita sebagai pelaku pasar. Lanjut ke slide berikutnya. Tentang mindset daripada sentimen yang terbentuk dari berita. Ya, kenyataannya indikator atau pola itu bisa kelihatan duluan, karena dasarnya berita itu selalu telat. Ada kejadian baru ada cerita gitu kan. Karena itu penting untuk mengetahui kapan sebuah berita akan jadikan indikasi jual atau kapan menjadi sebuah indikasi beli. Dan ini akan saya bagikan kepada kalian. Karena kenyataannya beberapa berita kesannya kayak sebuah perangkap pada pelaku pasar yang salah artikan. Contoh, misalnya laporan keuangan perusahaannya bagus. Kalian yang mungkin baru baca beritanya, baru aware nih ada saham ini misalnya. Wah bagus ya beli, kok turun. Itu biasanya karena nggak bisa bandingin kapan keluarnya berita atau ini termasuk berita yang mana nih. Yang memang fakta, yang udah bangun opini atau yang masih giring-giring opini doang. Yang masih sebatas rumor. Perbedaannya kita lihat pada slide berikutnya. Oke, jadi di sini ada dua jenis, yang satu menggiring, satu membangun opini. Sebenarnya sih dua-duanya intinya membentuk gitu ya. Tapi yang satu yang bersifat menggiring itu adalah contoh-contohnya sini ada ekspansi, perolehan kontrak, pra penjualan, terus konsensus. Misalnya konsensus apa? Kumpulan menurut pakar gitu kan. Menurut 10 orang secara konsensus ini target harganya sekian.
Padahal dasarnya apa juga belum tentu diulas, tapi intinya menurut konsensus sekian gitu kan. Kayak data-data ekonomi kan juga data kayak gitu. Lalu wacana, mengandung kata akan. Contoh, emiten ini atau perusahaan ini akan menambah 1.000 gerai sepanjang tahun ini misalnya. Masih akan. Atau berencana ekspansi, atau berencana, atau ini strategi yang akan dijalankan. Pokoknya sesuatu yang masih bicara tentang masa depan tapi belum dijalanin. Itu wacana. Dan sifatnya giring opini. Dan kalau itu bersifat ekspansif atau mendukung pertumbuhan dari perusahaan, biasanya dianggapnya bagus. Anggapannya bagus, tapi realisasinya kita nggak tahu. Namanya juga wacana gitu kan. Nah, kalau yang bangun opini atau yang sudah ada datanya, itu ada laporan keuangan, laporan aksi korporasi, ya itu kan udah pasti ya, udah ada statementnya, misalnya mau bagikan dividen, mau isu, mau stock split, itu pasti ada fakta. Gitu ya. Dan misalnya kasus dari emitennya, korupsi, penyuapan misalnya, atau kayak tadi yang saya bilang manipulasi laporan keuangan, PKPU misalnya, itu juga fakta. Politik, dalam artian misalnya ada orang dari perusahaan tersebut yang terlibat dengan politik, misalnya saat pilpres, kadang-kadang kayak waktu pemilihan gubernur deh, yang Ahok dan Anies gitu ya, kan ada wakilnya, ada Pak Sandiaga Uno, akhirnya saham-saham yang terkait dengan Pak Sandiaga Uno, ada Saratoga, ada yang lain-lainnya, itu bisa jadi sentimen ketika hasil pilgubnya kelihatan menang, saham-sahamnya naik. Itu jadi sentimen jangka pendek sih, itu secara nggak langsung. Lalu RUPS dan PUBEX atau public expose ya. Hasil-hasilnya bagaimana, itulah yang bangun opini. Perbedaannya ada pada slide berikutnya. Kita lihat sama-sama. Nah, jadi sebenarnya sih saya yakin beberapa kali kan udah nangkep yang saya mau sampaikan, bahwa perbedaannya adalah kalau yang giring opini itu belum pasti, tapi udah bikin yakin duluan. Kayak orang ngegosip aja gitu sifatnya kan. Kita kasih tahu lu mau begini-begini nih. Terbangunlah terarahkan gitu pikiran kita, langsung ekspektasinya jadi. Padahal sesuatu yang belum kelihatan. Ya, kalau yang bangun tuh sifatnya dibuat yakin karena datanya udah ada, nggak bisa dibantah lagi, udah ngomong misalnya, udah tertulis, udah cetak gitu. Gitu ya. Jadi perbedaannya di situ, simpel banget. Nah, sekarang kuncinya bagaimana kita bisa menghindari kondisi di mana kayak berita itu menjadi jebakan. Itu yang tadi saya sebutkan di awal, kita lihat pada slide berikutnya. Bagian pada kunci. Selalu kaitkan dengan analisa teknikal dan amati volume. Ya, volume tadi kan saya udah jelasin bahwa kalau volume tinggi berarti kan banyak juga yang lihat saham itu bagus, ikutan beli bareng kita, bantu naikin juga secara nggak langsung, bisa bantu naikin harga juga gitu kan. Kalau lagi turun ya berarti membantu memperparah suasana juga. Intinya volume itu harus dilihat. Dan jika berita bagus dan pasarnya menyambut, volume perdagangan pasti naik. Kalau malah kadang-kadang sebelum berita tersebut rilis. Namun ini sifatnya relatif ya, karena mungkin kitanya sendiri yang telat baca beritanya, orang lain udah tahu, orang lain sudah action duluan. Jadi kadang-kadang terkesan seperti beritanya belum rilis, tapi udah naik harganya, volumenya tinggi. Berarti something good. Gitu ya, itu dalam analisa teknikal tuh kelihatannya dari situ. Nah, ini bagaimana menentukan timingnya nih. Kalau beritanya bagus sebelum harga sahamnya naik, kalian boleh beli. Tapi kalau sampai ternyata harga sahamnya udah naik, sinyal jual. Hati-hati dengan yang namanya sell on fact ya. Jadi ketika berita udah bagus, news ini memang sesuatu yang ditunggu oleh pasar misalnya. Ya udah begitu dari beritanya, bye-bye gitu kan, turun harga sahamnya. Nah kalau misalnya udah diulang-ulang dan topiknya sama, itu mendingan udah nggak usah diikutin. Apa berarti udah kayak maksa banget. Kalau sampai kalian baca di berita gitu ya, kok ini topik yang sama diulang-ulang terus, wah ini udah berarti udah kayak kehabisan ide gitu buat bikin saham ini jadi beralasan untuk diinvestasikan. Semakin banyak berita buruk ketika harga saham lagi menurun, kalian bisa jadikan itu sinyal beli atau minimal watchlist dulu sampai volume berangsur mengecil. Volume berangsur mengecil karena begini, pembelian dan penjualan saham itu kan sebenarnya cuma pertukaran uang dengan sahamnya. Saat kalian punya uang, kalian beli saham, uang kalian akan seolah-olah hilang dan bertukar dengan saham. Dan saat kalian jual lagi, saham tersebut berubah menjadi uang. Berarti kalau volume semakin mengecil, berarti banyak yang orang-orang yang sebelumnya punya saham tersebut sudah menukarnya menjadi uang, sehingga ibaratnya persebaran barang atau saham di publiknya udah habis gitu ya. Maka ketika volume berangsur mengecil, tercapailah kondisi
jenuh jual, potensi rebound semakin besar dan saham tersebut jadi layak untuk masuk watchlist. Lanjutannya pada slide berikutnya. Oke, yang ini sih agak advance, ini boleh diabaikan dulu ya. Umumnya ada pola-pola tertentu yang bisa kalian lihat. Cuman di sini saya nggak bawain karena terlalu rumit ya. Maksudnya untuk webinar kita mungkin kurang lebih 2 jam, kayaknya buat saya nggak cukup. Saya pernah bawain ini trainingnya juga dan itu hampir setengah hari. Jadi yang ini sih boleh diabaikan aja. Strateginya sih kalau manfaatin berita, intinya sih dollar cost averaging. Ya simpelnya sih averaging, pokoknya dengan budget sekian, setiap satu periode kalian beli lagi gitu kan. Kayak nabung saham gitu. Budgetnya sekian, tabungan kalian setiap bulannya, misalnya setiap bulan gitu, kita beliin dengan nominal yang sama yang sudah dialokasikan. Next slide. Ada kondisi yang namanya price discount everything. Yang saya mau kalian tahu, kunci utamanya adalah ketika berita muncul, satu tren akan berbalik. Sell on fact tadi. Penyebab utamanya itu profit taking, nggak lebih. Karena biasanya tinggal lihatnya beritanya bagus atau jelek gitu kan. Kalau beritanya bagus, harga sahamnya udah naik, mau sebagus apapun pasti turun. Karena udah naik duluan harga sahamnya. Gitu aja. Ya, yang perlu diperhatikan trennya sebelum berita tersebut bagaimana. Ini contoh nyata banget. Indonesia mulai vaksinasi COVID pertama 13 Januari ya. Dan saham-saham farmasi pertama kali menurun. Untuk membuktikannya kita bisa lihat pada slide berikutnya. Oke, yang kita tahu kan Indonesia akan produksi vaksin Bio Farma, di mana ada Indofarma dan Kimia Farma terlibat di situ. Dan naik sahamnya itu luar biasa. Ini saya cuma ambilnya sampai November aja, karena kalau terlalu jauh zoomnya kan juga nggak kelihatan apa-apa ya chartnya ini. Intinya sih naik harga sahamnya tuh ratusan persen, tinggi banget lah pokoknya, sampai bisa ke 7.000. Karena kita saham Inaf tuh sempat sampai tinggal ratusan doang, dan tiba-tiba jadi 7.000 tuh gara-gara naiknya gitu aja. Begitu tanggal 13 Januari mulai vaksinasi dan kita lihat turunnya kayak apa. Sampai, ini data sampai Maret. Ini sampai Maret aja turunnya udah 50%-an, dari 7.000 ke 3.000-an. Dan contoh lainnya di slide berikutnya itu saham Kimia Farma mengalami hal yang persis sama. Jadi ketika 13 Januari, padahal beritanya bagus, mulai vaksinasi, banyak yang mengartikannya sebagai sebuah game changer untuk Indonesia juga, sekaligus untuk memperbaiki ekonomi, gitu kan, biar roda bisnis berjalan lagi. Awalnya dianggap sebuah sentimen yang positif untuk emiten farmasi, karena ya mereka produksi vaksin kan, ibaratnya habis ini vaksin akan dijual juga, pikirannya meningkatkan laba dan lain-lain. Tapi kadang-kadang harga saham berkata lain. Itulah kenapa harus selalu, kalau mau ngikutin berita nggak masalah, tapi cek terus trennya sebelum berita itu rilis untuk menilai kelayakan dibeli atau enggak. Nah, sekarang kita lanjut ke slide berikutnya. Saya akan merangkum keunggulan dan kekurangan dari masing-masing metode analisis. Yang pertama tadi kan kita udah fundamental, teknikal, termasuk kalau mengikuti sentimen gitu ya. Ini sebenarnya sih saya jujur aja ini metode yang jarang banget dibahas oleh orang lain, tapi soal ngikutin sentimen ini menurut saya semua orang pasti akan lakukan juga pada waktunya, jadi nggak ada salahnya kita kasih tips gitu kan. Fundamental tuh fokus pada nilai dan kelayakan saham untuk dibeli. Dan valuasinya bagaimana, jadi bukan kepada waktu yang tepat untuk membeli. Kalaupun kita lihat bagus ini sahamnya, bagus secara fundamental, belum tentu di hari itu kita beli itu waktu yang tepat. Bisa aja habis dibeli turun dulu. Walaupun ada juga kejadian habis dibeli langsung naik ya, ada memang. Cuman itu berarti kita tetap ukur kembali waktunya sudah tepat atau belum. Bisa dilihat dari indikator secara teknikal yang sudah saya bagikan tadi. Ya, dan lanjutnya analisa teknikal itu fokusnya ke pergerakan harga saham. Namun tidak menjamin saham tersebut layak dibeli. Kalau kalian lihat kadang-kadang saham yang merugi mulu juga bisa naik aja harganya gitu kan. Nah, secara teknikal kita bisa fokus ke pergerakan harga saham, sehingga dengan kata lain kita tuh bisa aja beli saham yang fundamentalnya jelek, cuman berdasarkan yang penting memang momentumnya dia lagi naik harga. Memang resikonya agak lebih tinggi, karena itu kalau saran saya sih dikombinasi aja fundamental sama teknikal. Jadi kalian holding saham tersebut lebih tenang gitu ya, memang perusahaan bagus gitu kan ibaratnya. Nah yang ketiga tadi kalau misalnya mau ikutin sentimen, cek lagi isi beritanya dan tren harga saham sebelum berita tersebut rilis.
paling tidak disarankan kalau membaca berita itu cuma dari judul. Walaupun mungkin dulu sekolah-sekolah sendiri diajarin kalau judul itu sudah garis besar dari isi, tapi jangan pernah. Ya kadang-kadang berita itu isinya belum tentu sama seperti judulnya, itu fakta yang sekarang terjadi. Kadang-kadang ada judul yang clickbait dan lain-lain, jadi selalu baca isi berita secara lengkap supaya dapat kesimpulan yang benar sesuai fakta, dan cek tren harga saham sebelum berita tersebut rilis. Seperti contoh tadi aja deh, yang vaksinasi, mungkin harapannya bagus, tapi harga sahamnya malah ngedrop 50% lagi, dan itu lumayan, gitu kan. Kalau 3.500 ke 7.000 itu 100%, 7.000 ke 3.500 50%, tapi itu tentang equity kita saat membeli saham. Berasa banget pasti kalau buat yang belinya itu 7.000-an. Oke, kita sudah mendekati bagian akhir ke penutup di slide berikutnya. Setelah semua instrumen investasi yang saya jelaskan, dan topik kita pada investasi yang cocok untuk mahasiswa, jawabannya adalah sebenarnya saham. Kenapa? Pertama, nggak ganggu waktu kuliah kalian. Apalagi sekarang ini kan kuliah lebih banyak yang sambil online ya. Bisa aja kuliahnya sambil online, di tim sebelahnya buka chart, itu memungkinkan. Tapi nggak ganggu-ganggu banget sebenarnya. Maksudnya, kalau zaman saya dulu kuliah udah harus di tempat, nggak mungkin untuk ngeliat saham sekali. Itu jadi memang cuma bisa dilakukan pada beberapa waktu tertentu, dan PR-nya tuh gampang banget. Kita analisa dulu, apalagi kalau yang pakai fundamental bisa untuk long term. Habis beli mau disimpan nggak masalah, ngeceknya bisa seminggu sekali atau tiap malam aja juga nggak masalah. Basically tidak mengganggu waktu kuliah, dan sifatnya adalah passive income dan memberikan dividen juga. Udah pasif double lagi gitu kan. Dan harga masing-masing saham tuh variatif. Seperti yang tadi saya bilang, kalau misalnya harga terendah 50, dengan satu lotnya 100, modal 5.000 aja, goceng aja dapat saham gitu kan sebenarnya. Cuman memang nggak semua saham 50 itu bagus ya, perlu dianalisa kembali lebih dalam. Nah kadang-kadang di sini jadi sebuah gambaran sederhana untuk menjelaskan bahwa saham itu nggak selalu tentang kemampuan atau uang si investor besar, uang kecil pun sebenarnya bisa. Mulai dari kecil pun nggak masalah, karena dari kecil jadi besar gitu ya. Banyak kok orang yang suksesnya di saham juga ceritanya tuh ya karena rajin beli aja, dan di waktu yang akan datang setelah berapa tahun kekayaannya luar biasa gitu. Sehingga bisa disesuaikan dengan daya beli masing-masing mahasiswa investor. Dan di bagian bawah itu adalah quotes yang selalu saya bawakan setiap kali ada webinar atau seminar offline ke kampus-kampus. Selalu ingat, kalau bisa bangun aset sebelum lulus kuliah, kenapa harus tunggu lulus? Jadi ini sesuai realita bahwa kalau setiap mahasiswa kalau udah kuliah, udah lulus, sudah punya ijazah kan pasti maunya coba kerja dong. Karena itu ijazah adalah salah satu persyaratan untuk punya kerjaan. Tapi kan kita juga sebenarnya saat kuliah ini juga sedang mengeluarkan waktu juga sekitar 4 tahun untuk mendapatkan ijazah tersebut. Nah, 4 tahun tersebut kalau misalnya kalian bisa lakukan juga untuk membangun aset dengan melakukan investasi, nggak ada salahnya kalian lakukan dari sekarang. Yang penting kalian memang punya uang dingin untuk diinvestasikan, dan kalian mempelajari metodenya, cari yang paling cocok dengan kalian, yang ibaratnya kalian merasa, oh ini gampang jalaninnya, nggak bikin puyeng, enjoy gitu jalaninnya, ya teruskan. Jadi nanti setelah kalian lulus pun mungkin sudah bisa ada aset yang terbentuk, dan kalian sudah saya kasih contoh beberapa saham yang naiknya itu lumayan fantastis dalam waktu kurang dari 1 tahun. Jadi kalau ketika kalian menemukan saham-saham seperti itu dari hasil analisa kalian, waktu kuliah itu rasanya happy banget nantinya. Lagi kuliah aja udah bangun aset gitu kan. Nanti habis lulus kuliah lebih indah lagi ceritanya. Oke, kiranya itu aja sharing dari saya. Apabila ada salah-salah kata, mohon maaf. Dan terima kasih untuk teman-teman semua. Semoga ilmunya bermanfaat. Waktu saya kembalikan ke panitia. Thank you. Baik, terima kasih kepada Bapak William atas materinya yang sangat menarik dan bermanfaat. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin memberikan pertanyaan dapat diketik dan dikirimkan melalui kolom chat. Nah, sembari menunggu pertanyaan yang akan masuk, mungkin saya akan memberi satu pertanyaan untuk Bapak. Ya. Jadi seperti yang telah Bapak katakan tadi, bahwa saham merupakan satu instrumen yang paling cocok bagi mahasiswa. Namun seperti yang Bapak bilang juga tadi, akhir-akhir ini saham mengalami harga yang selalu menurun atau konsolidasi. Ya. Dan itu menyebabkan tren di mana banyak investor, terutama mahasiswa, berpindah menuju cryptocurrency seperti Bitcoin, Doge, dan juga Ethereum. Nah, Ya. kalau menurut Bapak sendiri,
tren ini merupakan tren yang positif atau yang negatif, Pak, bagi mahasiswa terutama? Kalau untuk mahasiswa mungkin jadi negatif karena market cryptocurrency itu terbuka 24 jam, Sabtu Minggu juga ada. Jadi mereka akan lebih menghabiskan waktu untuk memperhatikan chart. Memang lagi booming gitu kan. Naiknya cryptocurrency itu melebihi saham karena saham itu kan masih ada batas auto rejection, kalau cryptocurrency itu nggak ada. Jadi mungkin sebagian orang berpikir kalau emang lagi booming naiknya gila-gilaan bisa bikin lebih cepat kaya, kenapa tidak? Karena memang sifat manusia sendiri kan, yang relatif lebih menguntungkan sebagai investor, kita pasti cari yang relatif menguntungkan. Jadi memang sebenarnya tren ini positif negatif juga. Kalau buat mahasiswa menurut saya sih dari segi pembagian waktunya negatif ya. Kecuali memang dia bisa membagi waktu, ya silakan aja. Karena memang kedepannya saya kira cryptocurrency akan menjadi salah satu dari instrumen investasi yang mungkin akan dipertimbangkan juga ya oleh orang banyak ya. Karena pada dasarnya ya kembali ke dorong ekonomi tersebut. Memang bisa jadi negatif kalau sampai nggak bisa manage waktu dan resiko. Dan kita tahu juga sama-sama turunnya itu drastis kalau lagi turun, pas lagi naik juga cepat banget. Belum lagi saat ini cryptocurrency itu adalah sesuatu yang baru ya. Nggak kayak saham tuh udah ada ilmunya, udah ada teori-teorinya. Cryptocurrency itu belum ada. Tapi kalau mentor-mentor di medsos tuh banyak banget yang cuma mengajarkan bahwa membaca tren. Saya sih setuju kalau cryptocurrency itu bisa diikuti jika si investor tersebut bisa mengikuti trennya. Namun dari sisi resikonya lebih tinggi daripada saham. Jadi ya untuk jawabannya menurut saya sih ini tren yang positif dan juga negatif. Namun untuk mahasiswa mungkin negatifnya dari segi pembagian waktu ya. Kiranya itu aja sih. Berarti tidak hanya faktor untung, tapi juga faktor waktu ya, Pak, kalau untuk mahasiswa terutama ya. Iya. Oke, baik. Terima kasih, Pak, atas jawabannya. Untuk, nah, sudah ada pertanyaan? Baik, Pak, pertanyaan pertama datang dari Marco Herman. Dia berkata, selamat pagi Pak, saya ingin bertanya, banyak trader yang mengatakan bahwa hanya dengan berinvestasi saham, saya bisa sukses tanpa ada pekerjaan atau bisnis lain. Apakah Bapak setuju dengan pernyataan tersebut? Oke, good question. Banyak yang bicara begitu, saya juga tahu. Jadi ada istilahnya trading for living, di mana mereka udah nggak usah kerja apa-apa, trading aja cukup. Itu bisa benar kembali ke kebutuhan atau taraf hidup masing-masing tradernya ya. Jadi maksud saya, pertama equity-nya dulu, modal untuk tradingnya dulu. Kan tadi di depan saya ada mengatakan bahwa keuntungan dan kerugian itu dihitung dari persentase dana yang kita investasikan. Misalnya kita beli saham senilai 100 juta, kalau naik misalnya 100 juta gitu ya, naik 10% kita dapat 10 juta. Ya mungkin tuh jumlah segitu kalau orang yang memang pengeluaran per bulannya cuma 10 juta atau di bawahnya ya cukup. Itu pun dengan catatan bahwa dia memang bisa menghasilkan 10 juta per bulan. Tapi kalau misalnya yang alokasi dananya itu masih kecil, ya, dan dia bukannya tipikal yang bisa melakukan investasi jangka pendek alias trading dalam waktu singkat sudah bisa mendapatkan keuntungan, saya kira itu bukan sesuatu yang gampang ya. Berarti otomatis di sini investasi saham udah berubah menjadi sebuah pendapatan sampingan. Jadi memang hal ini mesti dipertimbangkan kembali dari pertama ada equity si investor itu sendiri, kedua dan kebutuhan biaya hidupnya dia sendiri bagaimana. Apakah tertutupi dari profitnya dia atau dari dividennya dia, apakah bisa ditutupi atau tidak. Apabila memang dia mampu menutupi itu, memang memungkinkan untuk trading for living. Tapi kalau misalnya nggak bisa, berarti trading for living tidak bisa dilakukan. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Bagaimana Marco, Ya. apakah sudah terjawab? Iya, sudah. Terima kasih Pak. Oke. Untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Darius Benaya, yaitu selamat pagi Pak, saya ingin bertanya, apakah worth it untuk kita menjadi trader di saham dengan menggunakan technical analisa dan fundamental saja, di mana masih banyak faktor lain seperti bandarmologi serta rumor dan news. Oke, silakan untuk Pak William. Ya, oke. Kita ke bandarmologi dulu. Ini juga salah satu good question, dan bandarmologi adalah salah satu yang saya pun tulis bukunya. Oke, bandarmologi itu ibaratnya adalah pertengahan di antara teknikal dengan fundamental ya. Dan bandarmologi itu bicara bukan tentang nyari siapa bandara, tapi tentang aktivitas daripada market maker di saham, di perdagangan saham.
Artinya kita percaya harga saham itu bisa bergerak naik dan turun kan bukan karena sistem, bukan karena algoritma ngubah, jadi itu karena aktivitas dari masing-masing pelaku pasar, baik itu kita maupun yang tadi market maker. Dan fundamentalologi adalah mempelajari atau mengikuti dari market maker tersebut, di mana secara tidak langsung fungsinya dia adalah mengkonfirmasi atau membantah dari analisa teknikal dan fundamental. Sebagai contoh nih, misalnya secara fundamental saham itu bagus, buktinya apa kalau tidak ada yang beli? Nah itu biasanya di situ bantahannya dalam fundamentalologi. Jadi kita akan memperhatikan apakah memang ada yang mau akumulasi saham tersebut untuk mendapatkan jawaban atau bukti setidaknya bahwa saham tersebut memang layak dibeli. Karena kalau sampai kita doang yang ngelihat saham itu bagus, itu sama aja kayak kita lagi nyimpan barang antik. Artinya apa? Buat kita itu barang berharga gitu kan, tapi buat orang lain, so what gitu dengan barang antik, gua nggak butuh. Tapi kalau di saham terjadi hal demikian, kita membeli saham itu dan orang lain tidak melihatnya, tidak mengikut membeli, ya harga sahamnya nggak akan kemana-mana. Jadi fundamentalologi perlu diperhatikan atau tidak? Termasuk. That's why di awal saya mengajarkan atau memesankan untuk memperhatikan volume. Karena aktivitas dari market maker tersebut akan terlihat dari volume perdagangan ya. Ketika ada pembelian yang besar, volume pasti naik. Dan jika ada distribusi atau penjualan yang besar, volume juga akan naik di saat bersamaan. Harga saham atau candlestick akan mulai sulit menembus satu level tertentu, bahkan mungkin langsung turun. Di situ terjadi distribusi yang besar. Dalam fundamentalologi yang kita perhatikan hanya akumulasi dan distribusi kok. Jadi misalnya kita lihat ada yang berani beli dan jumlah besar, indikasinya kan akan naik. Karena setiap akumulasi di harga tertentu kan mau capital gain juga kan, pasti akan dijual di harga yang lebih tinggi. Asumsinya kan seperti itu. Jadi kalau kita lihat distribusi dan akumulasi, kita bisa lihat pada grafik dengan perhatikan volume. Memang perlu diperhatikan, dan ketika kita mengkombinasikan technical fundamental, asal kita sudah menggabungkan dengan volume, sebenarnya secara tidak langsung kita sudah melakukan yang namanya analisis fundamentalologi itu juga. Gitu. Baik, Pak. Berarti bandarmologi itu juga termasuk ya, Pak. Bagaimana untuk Darius Benaya, apakah sudah cukup, sudah lengkap? Ya, sudah lengkap. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Baik, Pak. Pertanyaan selanjutnya datang dari Tariska Melatiana. Tariska bertanya bahwa apakah untuk mahasiswa baiknya trading saham atau beli reksadana, Pak? Oke. Saham atau reksadana. Nah, tadi kenapa saya pilih mengatakan di akhir saham itu cocok untuk mahasiswa karena kan nggak ganggu waktu kuliah. Namun kadang-kadang ada tipikal mahasiswa yang mungkin nggak punya waktu juga untuk melakukan investasi. Kalau misalnya tidak ada waktu melakukan investasi, boleh ke reksadana. Karena reksadana itu kan dikelola oleh fund manager, yang beberapa instrumennya juga ada reksadana saham, yang mana boleh bilang ketika kita membeli reksadana, secara nggak langsung kita beli saham, cuman dipilihkan oleh fund manager, sebenarnya kan gitu, oleh manajer investasinya. Yang membedakan sebenarnya cuma tentang kepuasannya aja sih, kita happy nggak dengan hasil sekian yang dilakukan oleh manajer investasi. Kalau misalnya enggak, ya mau jalanin sendiri nggak masalah. Tinggal dari mahasiswa sendiri sih, sanggup untuk melakukan hal tersebut, dalam artian ada waktu atau tidak. Kalau misalnya nggak ada, silakan ke reksadana. Kalau ada waktu, bisa kelola sendiri, nggak ada salahnya untuk ke saham. Gitu. Baik, terima kasih Pak. Bagaimana Tariska, apakah sudah menjawab? Sudah menjawab, terima kasih jawabannya Pak. Sama-sama. Permisi Pak, berhubung kita masih ada waktu berlebih, mungkin kita akan menambah jumlah pertanyaan ya Pak, terutama dengan antusiasme chat ini sangat banyak sekali pertanyaannya. Siap. Jadi mungkin kami akan menambahkan 2 atau 3 pertanyaan lagi Pak. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Jonathan Theophilus. Selamat pagi Pak, saya mau bertanya, di samping meningkatnya investor retail pada masa pandemi, bagaimana cara menanamkan psikologi yang baik dalam trading agar tidak FOMO? Karena banyak kasus ketika portofolio -1 hingga -3% merasa untuk langsung mau menjual. Ya, silakan Bapak. Oke, berarti ini tentang fear and greed ya. Tadi kan pertanyaannya kan tentang FOMO, lalu setelah dari FOMO turun 1-3% aja sudah mau cut loss. Ini juga good question. Kemarin pun ada yang nanya gitu juga, karena kemarin saya ada ajakan webinar juga. Pertanyaannya sama, jadi kurang lebih tentang mindset dari trading itu yang mesti dikendalikan gimana, karena kadang kita akan ngalamin hal seperti itu. Dan saya pun biar kata 8 tahun kadang-kadang ngalamin juga. Pertama tentang FOMO-nya dulu ya.
kita kan pertama harus selalu analisa dulu sebelum beli sahamnya. Itu yang selalu saya mention tadi di awal. Setelah kita analisa, kita beli sahamnya, dan mungkin kita akan sadar nih, gua kalau beli sekarang mungkin harga sahamnya udah naik, apa gua nggak Uber aja sekarang gitu kan. Pasti ada aja dorongan seperti itu, karena berpikirnya kan abis ini naik lagi. Nah, coba pikirkan begini aja. Misalnya harga sahamnya udah naik, ambil contoh 10 atau 15% gitu ya. 10% aja deh biar lebih gampang. Dan kita baru beli gitu. Saat kita beli, kita itu baru 0%. Walaupun harga sahamnya udah naik 10%. Paham ya? Karena kita membeli di harga saat sudah naik di 10% itu. Kita startnya 0%, di saat yang sama kita membeli dari orang-orang yang mungkin sudah plus 10% atau plus berapa, yang mungkin belinya di harga lebih rendah dari kita. Apakah dari sisi resiko itu kita bisa terima atau tidak? Kalau misalnya kita tidak bisa terima, dan kita menyadari bahwa pasti ada yang take profit, namanya juga trading kan, ada yang beli, ada yang jual. Kalau kita juga yakin bahwa trend ini memang masih naik, nggak ada salahnya kita menunggu koreksi. Yang penting kita sudah identifikasi bahwa tren harga saham ini lagi naik, kita hanya tinggal menunggu ada momen koreksi ketika adanya pelaku pasar lain yang sedang melakukan profit taking, kita bisa mengambil di harga yang lebih baik. Ibaratnya membeli di harga terendah di saat trennya lagi naik, gitu ya. Makanya support dan resisten harus selalu diperhatikan. Karena mau naiknya seperti apapun, kayak contoh tadi PBID, biarpun kurang dari setahun naiknya 100%, tapi kan ada masa-masa jedanya juga kan, dan sewaktu-waktu dia akan turun juga. Manfaatkanlah di momen-momen itu untuk membeli saham. Itu cara untuk mengatasi FOMO-nya dulu. Jadi setelah dianalisa, siapin support dan resisten supaya bisa mengambil di harga yang lebih baik. Nah, sekarang tentang rasa takutnya. Turun 1%, 3% langsung bawaannya cut loss. Kalau pertama sih menurut saya penurunan segitu sih, ya memang kembali ke risk tolerance sih. Memang ada benar ada tipikal trader yang turun 3% aja biasanya udah gak kuat gitu ya lihat penurunannya ya. Dan itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Yang saya akan bagikan tips di sini adalah mengelola rasa takutnya dulu. Karena setelahnya itu kembali ke persentase yang bisa ditoleransi oleh kita semua masing-masing. Kalau buat saya pribadi sebagai contoh, kalau saham yang saya beli turun sampai 10%, buat saya itu masih nggak masalah gitu ya. Karena saya percaya itu masih dalam batas toleransinya saya. Atau ibaratnya saya lihat turun 10% belum deg-degan gitu.